Kemudian kita lanjut terhadap one's complement representation. Tadi kita sudah bahas tentang sign and magnitude, ya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Di one's complement representation kita akan melihat kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk one's complement representation, ya, dia itu more reliable than sign and magnitude in case of arithmetic logic unit operation, ya. Jadi dia reliable than sign and magnitude representation in case of value operation. Oke. Yang kedua, dia menerapkan sistem negasi, ya. Sistem. Oke. Negation artinya di sini jika nanti kita mempunyai bit 1, maka dia harus diubah ke dalam 0 di dalam one's complement. Ketika dia 0, maka akan diubah ke dalam 1. Nah, ini yang terjadi karena sistem kita hanya memiliki 2 bit saja. Kalau bukan 0, ya 1. Ya. Jadi mereka saling bernegasi satu sama lain. Nah, kita lihat di sini tetap kita lihat 4 bit representation. Nah, untuk one's complement representation, dia bisa menerapkan bilangan positif dan juga bilangan negatif, sama seperti sign and magnitude. Tapi di sini kelebihannya yang pertama adalah more reliable than sign and magnitude in case of arithmetic unit operation. Nanti akan kita lihat beberapa contohnya. Nah, misalkan kita 4 bit representation dimulai dari 000, ya. Kalau ini dalam desimal, maka dia menjadi 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Dari 0 sampai 7 dia tidak mempunyai sign, ya. Artinya dari keempat bit ini tidak ada yang berupa sign representation, ya. Kemudian kalau kita melihat bilangan negatif dari one's complement ini, maka tinggal kita buat negasi dari bilangan-bilangan ini, ya. Arti dari negasi di sini, kalau dia one's complement, ya, one's complement, arti negasi di sini bilangan maksimum dari 4 bit adalah 1, 1, 1, 1. Ini, ya. Maka one's complement dari misalkan one's complement dari 0, 0, 0, 0 adalah hasil pengurangan antara bilangan maksimum ini dan bilangan itu sendiri, ya. Maka kalau kita kurangkan 1 kurang 0, dia akan menjadi 1, 1, 1, 1. Ya. Maka kita bisa memastikan bahwa negasi dari 0, 0, 0 ini adalah 1, 1, 1. Ya, ini, ya. Jadi ini merupakan minus 1. Oh, minus 0, sorry, minus 0. Ya. Kemudian selanjutnya negasi dari ini 1, ya. Artinya kita akan mengurangkan dari one's complement di sini, artinya 1, 1, 1, 1, kemudian dikurang 0, 0, 1, 1, 0, kemudian 1, 1, 1. Ya. Maka negasi dari 0, 0, 0, 1 adalah
1110. Yang tak lain adalah ini -1. Kalau kita lihat polanya di sini, kalau pola bilangan positif adalah dia semakin ke bawah semakin besar, ya. Kemudian untuk bilangan negatif dia semakin ke atas, ya, dia akan semakin mengecil, ya. -2, -3, -4, -5, -6, -7, ya. Jadi seperti itu untuk ones complement, ya. Kita lihat di sini bahwa 0 itu, ya, bahwa 0 itu masih mempunyai 2 representasi, ya, masih mempunyai 2 representasi, yaitu ini dan ini. Maka seperti di sign and magnitude, ini akan sangat complicated terhadap komputer kita, karena komputer kita harus membandingkan, jika kita input 0, harus membandingkan apakah dia 0, 0, 0, 0, atau apakah dia 1, 1, 1, 1, ya. Sedikit complicated terhadap komputer kita untuk membandingkan satu bit ini saja, ya, satu angka ini, ya. Nah, kemudian untuk ALU operation, ya, ALU operation dia akan lebih reliable than sign and magnitude. Misalkan kita akan menjumlahkan antara 1 plus 6, misalkan, ya. Mungkin kalau penjumlahan bilangan ini akan sama dengan unsigned representation, di mana 1 itu adalah 0, 0, 0, 1, kemudian 6 itu adalah 0, 1, 1, 0. Seperti menjumlahkan di unsigned representation, 1, 1, 1, 0. Maka kita dapat nilai 7. Oke. Nah, bagaimana kalau kita melakukan penjumlahan lain? Misalkan kita akan menjumlahkan 0, 1, 0, 1 kita jumlahkan dengan 1, 1, 0, 0. Oke. Maka kalau kita jumlahkan secara langsung, 1 plus 0 adalah 1, kemudian 0, kemudian 1, 1 adalah 0, kemudian carry 1, kemudian 1, 0, 1 adalah 0, kemudian carry 1. Ya. Nah, di sini kita melihat ada carry 1. Nah, setiap kita memiliki carry 1, ya, maka kita akan add terhadap right significant bit atau the most significant bit yang ini. Maka kita akan jumlahkan ini memasuki di sini, ya. Jumlahkan 1, 1 0, kemudian 1, ya, karena dia carry 1 di sini, kemudian 0, 0. Nah, kita dapat hasil 0, 0, 1, 0. Yang tak lain adalah di dalam desimal sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat ini nilainya adalah positif 5, kemudian ini nilainya adalah kalau kita lihat di sini 110 adalah minus 3, minus 3. Jadi kalau positif 5 plus minus 3 dia akan menjadi positif 2, ya. Maka kita memperoleh nilai yang tepat, ya, nilai yang tepat. Tidak seperti sign and magnitude. Kita kalau kita menjumlahkan secara langsung maka hasilnya akan berbeda dengan yang kita inginkan. Tetapi di sini kelemahan lainnya adalah dia membutuhkan bahwa ones complement itu membutuhkan extra step, ya, untuk melakukan ALU operation. Nah, kenapa saya bilang extra step? Karena di sini ketika ada carry 1, maka dia akan menjumlahkannya lagi,
ya. Jadi misalkan ini adalah satu step, first step, kemudian second step dia bahkan atau menjumlahkan carry bitnya lagi ke dalam most significant bit atau MSB, ya. Jadi dia ada 2 step untuk melakukan operasi ini. Dengan demikian maka sistem kita ini akan menjadi inefisien. Inefisien ini dalam hal apa? Dalam hal waktu, ya. Ingat bahwa semua desainer komputer itu mendesain komputer untuk mengirit atau meminimize operation time dari apapun yang kita lakukan, dari proses yang kita lakukan, dari eksekusi yang kita lakukan. Para desainer mengusahakan bahwa execution time-nya akan di-minimize, ya. Jadi itu untuk one's complement representation. Di video berikutnya kita akan membahas tentang two's complement representation. Thank you.